STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Fauhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhil karim wa ukhtiyal karimah, pendengar radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM dan yang mengikuti kajian ini melalui media Sunnah TV Aceh, Aceh Tafaqquh Fiddin, ataukah lainnya yang ana cintai dan hormati, ya rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan puja kita kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kaffar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kaffar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Dan nikmat dari Allah Jalla wa Ala yang paling berharga, yang paling mahal dan lebih baik daripada dunia beserta isinya yang dikumpulkan oleh manusia adalah nikmat aqidah as-sahihah, nikmat tauhid dan nikmat as-sunnah. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Yunus, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, perintah dari Allah Jalla wa Ala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada para sahabatnya saat itu secara khusus dan kepada umat yang datang setelah mereka secara umum. Katakan kepada mereka, dengan fadlullah dan rahmatnya hendaknya mereka bangga, gembira, bahagia. Karena yang demikian itu lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa ini maksud dengan fadlullah dan rahmatnya di dalam ayat ini yang Allah Jalla wa Ala perintahkan mereka yang telah dianugerahinya untuk mereka untuk gembira, bahagia dan bangga bahwa itu lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia adalah tauhid dan as-sunnah. Nikmat al-Islam dan nikmat menjalankan Islam dengan as-sunnah. Dan nikmat agama adalah pertanda cinta Allah Jalla wa Ala kepada hambanya. Di dalam riwayat yang sahihah secara mauquf dan datang secara marfu namun sanad yang dhaif, inna Allah yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti din illa man yuhibbu. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Nikmat kesehatan, nikmat harta, jabatan, tahta, popularitas dan nilai-nilai dunia yang lainnya, itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang dia murkai sekalipun. Wala yu'ti din illa man yuhib. Adapun nikmat agama, akidah yang lurus, meninggalkan kesyirikan, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjauhi bid'ah, menuntut ilmu agama, ya, salat tahajud, salat 5 waktu berjamaah, salat sunnah rawatib, salat sunnah mutlak, membaca Al-Quran, teman yang saleh, lingkungan yang baik, anggota keluarga yang saleh. Illa man yuhib. Itu tidak akan Allah berikan kecuali hanya kepada hamba yang ia cintai sahaja. Dan walillahil hamd, pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam keadaan aman, sehat dan kebutuhan darurat kita terpenuhi. Dan Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih, man asbah amina fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu quti yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Barang siapa yang memasuki waktu pagi dalam keadaan aman, rasa aman, tidak ada yang dia takuti, aman terhadap nyawanya, hartanya dan anggota keluarganya, dan dia sehat walafiat, tidak diserang jantung, tidak kena kanker, rematik, asam urat dan seterusnya, ya. Wa indahu quti yaumihi, dan dia memiliki makanan pokok untuk harinya itu. Nabr matabuh mu'irmuh, nabr matikana reirmuh. Faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Orang yang seperti itu seolah dia telah diberikan dunia beserta isinya. Lalu bagaimana dengan mereka yang memiliki lebih dari 3 hal di atas tauhid,
dan di atas sunnah. Maka nikmat di atas nikmat yang wajib kita syukuri. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau serta yang mengikuti mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat, yang telah bersabda, fa innahum may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Barang siapa yang hidup panjang di antara kalian setelahku, maka dia akan melihat perselisihan, perpecahan yang begitu besar di antara kaum muslimin. Maka apabila kalian telah melihat kaum muslimin berpecah belah di antara mereka, berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin, dan gigitlah oleh kalian sunnahku dengan gigi geraham kalian. Uddu 'alaiha bin nawajiz, dan jauhilah oleh kalian setiap perkara baru di dalam agama ini yang tiada contohnya dari Nabi SAW, baik ucapan, perbuatan atau takrirnya kepada para sahabat Nabi SAW. Karena setiap perkara baru di dalam urusan agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya di dalam neraka. Hadis Abu Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Muhammad, Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Jamaah yang dimuliakan Allah, insyaallah taala kita lanjutkan kembali pelajaran akidah, pelajaran tauhid kita dari kitab Matan Kitabut Tauhid. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas hukum menyembelih untuk selain Allah, juga hukum menyembelih di suatu tempat yang digunakan untuk menyembelih kepada selain Allah Jalla wa Ala, dan macam-macam penyembelihan di dalam Islam, mana yang tauhid dan mana yang syirik dan mana yang terlarang. Baik, berikut ini adalah bab yang ke-11. Bab minasyirk an-nadhru li ghairillahi azza wa jal. Bab termasuk syirik adalah bernadar untuk selain Allah. Miakun bahasa Melayu dia ya pelih ka oi. Pelih ka oi ke selain Allah. Ya pelih ka oi bak kuburan wa auliya fulan. Ya pelih ka oi bak lautnya bak laut je. Ya pelih ka oi bak kayam keramatnya bak kayam keramat je, bak tempat keramatnya bak tempat keramat je. An-nadharu li ghairillah. Pelih ka oi untuk selain Allah. Bernazar untuk selain Allah. Apapun bentuk nazarnya itu. Apakah nazar menyembelih seekor hewan, nazar salat, nazar doa, nazar tawaf, i'tikaf, ataukah yang lainnya. Dalil yang menunjukkan bahawa nazar adalah ibadah adalah firman Allah Jalla wa Ala di dalam surat Al-Insan ayat ke-7. Allah berfirman, yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka ketika Allah Jalla wa Ala menyebutkan sifat dan kriteria mereka al-abrar, orang-orang yang baik dan berada di dalam an-na'im, adalah mereka yang melaksanakan nazar yang telah mereka nazarkan. Mereka takut terhadap suatu hari di mana kejelekannya, kegentingannya sangat mengerikan. Dalil yang kedua yang menunjukkan bahawa nazar adalah ibadah adalah firman Allah Jalla wa Ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 270. Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa innallaha ya'lamuh." Dan tidaklah kalian melakukan suatu infak dan suatu nazar kecuali Allah mengetahuinya. Allah akan membalasnya untuk kalian. Di dalam ayat ini Allah memuji mereka yang berinfak dan bernazar, dan bahwa Allah Jalla wa Ala mengetahuinya, maka ia akan membalasnya untuk mereka. Maka jelaslah dari ini bahwa nazar adalah ibadah, dan apabila ibadah maka tidak boleh dipalingkan untuk selain Allah Jalla wa Ala, karena ibadah adalah kekhususan Allah Jalla wa Ala, dan definisi syirik adalah sarfu syai'in min khasaisillahi li ghairillahi azza wa jal, memalingkan salah satu dari kekhususan Allah Jalla wa Ala untuk selainnya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari pada nomor 6696 dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadara an yuti'a Allah falyuti'hu, wa man nadara an ya'si Allah fala ya'sih." Barang siapa yang bernazar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka hendaknya dia mentaati. Dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat, bernazar ingin melakukan suatu ritual syirik, bernazar ingin melakukan suatu ritual bid'ah,
atau dia bernazar untuk melakukan suatu maksiat, fala ya'si, maka jangan dia tunaikan, jangan dia laksanakan nazarnya yang maksiat tersebut. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, Abu Umi, Adun, Ado dan saudara yang lon tuan cintai dan hormati rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Sebelum lon tuan sebutkan beberapa catatan tambahan untuk menjelaskan fikih nazar secara singkat dan global, maka kita fokuskan terlebih dahulu terkait pembahasan nazar dari sisi akidah dan tauhid atau syirik. Kesimpulan yang pertama adalah bahwa nazar adalah ibadah karena beberapa dalil dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW yang sebagiannya telah kita simak di atas. Kesimpulan yang kedua, apabila nazar telah dikatakan sebagai ibadah oleh Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Jalla wa'ala. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Innahu man yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu fa innama hisabu 'inda rabbih. Innahu la yuflihul kafirun fa'budillaha mukhlishan lahud-din wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan ayat-ayat Al-Quranul Karim dan serta hadis-hadis Nabi SAW lainnya menegaskan kepada kita bahwa ibadah tidak boleh diparingkan kepada selain Allah. Kesimpulan yang keempat, apabila kita telah memahami bahwa nazar adalah ibadah dan tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Jalla wa'ala, maka memalingkannya adalah sebuah kesyirikan. Karena definisi syirik adalah sarfu syai'in min khasa'illah li ghairillahi azza wa jal, memalingkan salah satu dari kekhususan Allah Jalla wa'ala untuk selainnya, dan ibadah khusus dari kekhususan Allah Jalla wa'ala, murni hak Allah. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Maka memalingkan nazar kepada selain Allah Jalla wa'ala adalah kesyirikan. Bentuk atau berikut ini beberapa contoh nazar yang diberikan kepada selain Allah Jalla wa'ala, seperti dilakukan oleh sebagian orang atau dalam bahasa Getayu orang Aceh, ya boleh kau yo mio boleh kurap kali yo kuyak si kaming bak kuburan aulia fulan. Dan nazar yang syirik, karena menyembelih seekor hewan adalah yang pertama adalah ibadah yang tidak boleh diberikan untuk selain Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin fasalli li rabbika wanhar. La'ana Allah man dhabaha li ghairillah, la'nan Allah yang menyembelih untuk selain Allah. Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Yang kedua, dia telah bernazar untuk selain Allah itu kepada aulia, ya, menunjukkan dia ingin mendekatkan dirinya kepada aulia yang dia anggap keramat tersebut. Karena kalau dia tidak bertujuan kepada aulia tersebut, kenapa dia harus mengkhususkan kuburan tersebut? Menunjukkan ada unsur mendekatkan diri kepada aulia tersebut. Nah, nyo mio merpa ungkut gad kaliyo maka kuna si lumo dan ule lonti ulaut ke urang ke yang jaga laut, untuk penjaga laut. Ini adalah syirik. Yang pertama, dia telah bernazar untuk jin, untuk selain Allah. Yang kedua, dia telah menyembelih untuk selain Allah Jalla wa'ala. Syirik di atas kesyirikan. Nah, tapi kalau ingin bernazar, bernazarlah untuk Allah Jalla wa'ala. Saya bernazar berpuasa Senin Kamis karena Allah Jalla wa'ala. Saya bernazar untuk haji tahun depan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bernazar untuk puasa 3 hari dalam setiap bulan selama setahun ini. Saya bernazar akan umrah tahun depan dan seterusnya. Saya bernazar akan melakukan salat tahajud 11 rakaat malam ini, karena Allah Jalla wa'ala, dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala, bukan untuk selainnya. Baik, ini catatan ringkas terkait pembahasan nazar dari sisi pembahasan tauhid dan akidah. Berikut ini beberapa catatan tambahan untuk pembahasan nazar secara umum. Yang pertama, nazar secara etimologi artinya adalah dari kata nazara yanzuru, peringatan, an-nidharah. Adapun secara istilah atau secara syar'i, nazar itu definisinya adalah ilzamul mukallaf nafsahu bi'ibadatillahi jalla wa'ala. Seorang hamba yang telah mukallaf mengharuskan dirinya melakukan suatu ibadah
suatu ibadah. Nah, baik ibadah yang dia haruskan terhadap dirinya tersebut telah wajib sebelum dia nazar, maupun ibadah tersebut belum wajib sebelum dia bernazar untuknya, atas dirinya. Contoh, seorang bernazar melakukan suatu ibadah yang telah wajib sebelum dia melakukan nazar. Dia bernazar melakukan salat berjamaah 5 waktu. Maka para ulama mengatakan kewajiban salat berjamaah di sini menjadi tambah kuat. Yang pertama karena Allah dan Rasulnya yang telah mewajibkannya. Yang kedua karena ada nazar. Perbedaan yang kedua adalah kalau ada orang yang meninggalkan salat berjamaah dan dia tidak bernazar untuk melakukan salat berjamaah, dia sekedar dosa. Tapi kalau ada orang yang meninggalkan salat berjamaah dan dia telah bernazar melakukan salat berjamaah dalam bulan ini, di samping dia berdosa, di sisi lain dia harus membayar kafarah karena telah melanggar nazarnya. Kafarah nazar adalah kafarah sumpah. Dia harus memberikan makan kepada 10 orang fakir miskin, atau memerdekakan budak perempuan, atau memberikan pakaian kepada seorang miskin. Kalau salah satu dari 3 hal di atas dia mampu dia lakukan, maka kewajibannya adalah fasyamu thalathati ayyam. Dia berpuasa selama 3 hari. Yang kedua adalah nazar melakukan suatu ibadah yang sebelumnya tidak wajib atasnya, kemudian menjadi wajib karena nazar. Salat duha, hukumnya sunnah, menjadi wajib karena dia bernazar. Ya, saya bernazar melakukan salat duha hari ini atau besok, maka salat duha yang tadinya sunnah menjadi wajib atasnya. Nah, man nazara an yuti'a Allah falyuti'ih. Barang siapa yang bernazar melakukan suatu ketaatan kepada Allah, maka hendaknya dia melakukan ketaatan, nazar ketaatannya tersebut. Salat tahajud yang tadinya hukumnya sunnah menjadi wajib karena nazar. Nah, kalau demikian juga dia bernazar, kalau saya mendapatkan ini dan itu, maka saya akan umroh bulan depan. Umroh yang tadinya sunnah baginya menjadi wajib karena nazar. Dan apabila dia menyelisihinya, maka dia wajib membayar kafarahnya. Nah, ini definisi nazar. Catatan berikutnya terkait nazar adalah nazar secara umum terbagi menjadi 2. Yang pertama nazar mutlak dan yang kedua nazar muqayyad. Nazar mutlak, ya, terjemahannya nazar yang umum ya, adalah dia mengharuskan dirinya melakukan suatu ibadah tanpa mengikatnya dengan sesuatu yang akan terjadi atau sesuatu yang akan dia peroleh. Ya. Misalkan dia mengatakan, saya bernazar melakukan salat duha besok. Tanpa dia kaitkan, tanpa dia ikatkan dengan sesuatu yang akan terjadi atau sesuatu yang akan dia peroleh. Ini namanya nazar mutlak. Nah, ini namanya nazar mutlak. Nah, saya bernazar akan berpuasa Senin Kamis bulan ini. Ini namanya nazar mutlak. Yang kedua adalah nazar muqayyad. Nazar muqayyad adalah seseorang mengharuskan dirinya melakukan suatu ketaatan karena sesuatu yang akan terjadi atau sesuatu yang akan dia peroleh. Ya, mio lewat PNS kalinya, ya, long berangkat umroh misalkan, Nopri ya. Pernah nazar kayak itu Nopri? Ya, mi kalinya diterima lamaran loan ledek Yusniar, maka loan puasa Daud yang bulannya. Maka puasa Daud hai tengku mutuah yang bunuh hukum jisunah kaje kewajib ada ron. Nyan nazar muqayyad. Nazar yang dia kaitkan, dia ikatkan dengan sesuatu. Kalau tender bulan depan menang, maka saya akan puasa Senin Kamis selama 1 bulan. Ini namanya nazar muqayyad, yang terbatas, yang diikat, yang dikaitkan dengan sesuatu yang akan terjadi atau sesuatu yang akan diperoleh. Kalau anak saya sembuh, anak saya yang sedang sakit ini sembuh, maka saya akan menyembelih seekor kambing, memberikan makan kepada fakir miskin karena Allah Jalla wa'ala. Ini namanya nazar muqayyad. Nazar, hukum yang mengawali nazar secara umum tidak terpuji. Kenapa demikian? Yang pertama, karena dia telah mewajibkan kepada dirinya sesuatu yang Allah dan Rasulnya tidak mewajibkan sebelumnya. Atau dengan bahasa lainnya, dia telah memberat-beratkan dirinya dengan sesuatu yang Allah dan Rasulnya tidak beratkan.
Dan Allah Jalla wa Ala memerintahkan Nabi untuk mengatakan, "Qul la as'alukum min ajrin wa ma ana minal mutakallifin." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, aku tidak meminta upah atas dakwah kepada kalian. Dan perlu diperhatikan definisi upah adalah nominalitas yang telah terjadi negosiasi dan kesepakatan. Dengan bahasa saya mau khotib, saya mau berceramah, saya mau mengajar, gaji saya sekian, sekian, sekian. Nah, itu namanya upah. Adapun pemberian tanpa ditentukan nominalitasnya, tanpa ada kesepakatan, tanpa ada permintaan, itu namanya ja'alah. Ya, namanya pemberian, hukum asalnya dianjurkan seseorang menerimanya. Karena Umar radhiyallahu anhu pernah menolak suatu pemberian yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Umar menegurnya. Kemudian Umar ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa innaha in ja'atka wa anta ghairu sa'in wa la musyrif fattakhudha fatamawwalha." Wahai Umar, apabila engkau diberikan sesuatu tanpa meminta, secara tersirat dan secara tersirat, maka ambillah dan gunakanlah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Baik. Wa ma ana minal mutakallifin, dan katakan kepada mereka bahwa aku bukanlah orang-orang yang suka memberat-beratkan diri. Ini syahidnya. Allah Jalla wa Ala juga berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ad-dinu yusr wa la yushadda ad-dina ahadun illa ghalabah wa idza amartukum fa'tu minhum mastata'tum, dan seterusnya. Ya, ad-din as-samhah, ya. Innama bu'ithu bid-din as-samhah. Maka hukum asalnya tidak terpuji. Namun apa hukumnya? Apakah haram ataukah makruh? Sebagian ulama berpendapat kalau nadar mutlak tidak dikatakan haram dan tidak dikatakan makruh, tetapi tidak dianjurkan. Dan sebagian yang lainnya berpendapat makruh karena beberapa alasan di atas. Adapun nadar muqayyad dengan penjelasan dan definisi yang telah kita simak di atas tadi, maka sebagian ulama ada yang berpendapat haram dan sebagian ulama ada yang berpendapat makruh. Karena telah datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama yustakhraju minal bakhil." Innama yustakhraju minal bakhil. Hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Nazar itu hanya muncul, hanya keluar dari orang yang pelit. Ini celaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang tidak melakukan suatu ibadah atau kebaikan kecuali dengan nazar. Ya. Karena ketika seorang mengatakan, kalau anak saya sembuh, maka saya akan puasa Senin Kamis. Saya akan melakukan ibadah ini dan itu. Ini mengesankan seolah kebaikan-kebaikan atau nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya sebelumnya belum mengharuskan dia untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Seolah kalau anaknya tidak sembuh, maka kebaikan dan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya belum mengharuskan dia untuk melakukan ibadah dan memperbanyak kebaikan kepada Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala yang maha rahman, yang maha rahim. Nikmat-nikmatnya tidak pernah putus untuk kita. Pemaafan yang dia berikan kepada kita juga tidak pernah putus. Siang dan malam kita melakukan maksiat kepadanya, dia juga masih menerima taubat kita dan masih memberikan kesempatan untuk kita bertobat berulang kali. Dan betapa banyak nikmatnya yang kita kufuri, tetapi dia masih tetap menurunkan nikmatnya untuk kita. Maka pantaskah dan apakah termasuk adab dengan Allah Jalla wa'ala tatkala kita mengatakan, seandainya anak saya sembuh, seandainya saya lulus PNS, seandainya saya menang tender, seandainya saya mendapatkan ini, maka saya akan melakukan ibadah ini dan itu kepada Allah. Apakah seandainya hal tersebut tidak kita peroleh atau tidak terjadi, nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sebelumnya belum mengharuskan kita untuk beribadah dan memperbanyak kebaikan untuknya? Maka Nabi katakan, innama yustakhraju minal bakhil. Nah, dan apabila seseorang telah bernadar, maka apabila dia telah bernadar, yang tadi hukum nadar dan pembagiannya. Nah sekarang apabila dia telah bernadar, maka apabila nadarnya tersebut adalah nadar ketaatan, maka dia wajib menunaikannya. Nah,
Karena hadis Aisyah radhiyallahu anha yang telah kita simak di atas, man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernazar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka hendak dia melaksanakan nazar ketaatannya tersebut. Akan tetapi apabila nazarnya tersebut nazar yang maksiat, maka haram dia menunaikannya. Nyo pulih anak min kalinya kena jak iktikaf, kena jak pelih kau, kena jak si mano bak kuburan Syekh fulan, bak kuburan Habib fulan, bak kuburan aulia fulan, haram dia tunaikan kerana itu adalah kesyirikan. Atau dia bernazar melakukan suatu ritual bidah. Mio merpepak tendernya kalinya guna meratib 10 ribu dengan jamaah zikir a'zam, misalkan zikir a'zam bak malam minggu dari leh maghrib sampai menjelang subuh. Sebelum subuh balik you rumah, sembahyang subuh pos 10 bengah. Nah, ini juga haram. Nah, karena melakukan suatu ibadah yang tidak Allah dan Rasulnya anjurkan dengan cara yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau maksiat, berzina, riba, ataukah maksiat-maksiat yang lainnya. Nah, apabila nazar yang dia lakukan itu adalah nazar maksiat dan tidak wajib dia tunaikan, maka dia harus menyelisihinya dan wajib membayar kafarah. Wajib membayar kafarah menurut pendapat yang rajih. Dia wajib membayar kafarah karena Nabi SAW mengatakan wal yukaffir wa takfiruhu wa kafaratuhu kafaratul yamin. Hendaknya dia membayar kafarah dan kafarahnya sama dengan kafarah sumpah. Yang ketiga adalah bunyi nazarnya itu bukan suatu ketaatan dan bukan pula maksiat secara asalnya, tetapi dia bernazar melakukan sesuatu yang itu di luar kemampuannya. Seperti pernah terjadi di masa Nabi SAW dalam hadis yang sahih, seorang sahabat yang bernama Abu Israil namanya. Nabi pernah melihatnya berdiri di bawah terik matahari dengan tanpa beralas kaki dan berjalan dengan tidak mau menunggangi tunggangan. Nabi pun bertanya, kenapa dia? Para sahabat pun menjawab, ya Rasulullah, beliau sedang bernazar untuk berdiri di bawah terik matahari dan tidak menggunakan kaos kaki, tidak menggunakan alas kaki. Maka Nabi mengatakan, murhu, falyastadhil, perintahkan dia untuk berteduh dan perintahkan dia untuk menggunakan alas kakinya. Syahidnya adalah setelah itu Nabi tidak memerintahkan dia untuk membayar kafarahnya. Maka apabila nazarnya itu dalam sesuatu yang itu di luar kemampuannya, maka yang rajih dia tidak wajib membayar kafarahnya. Catatan berikutnya, apakah nazar ketaatan itu boleh seseorang menyelisihinya? Jawabannya kata para ulama, boleh dengan beberapa syarat. Yang pertama, karena dia melihat ada sesuatu yang lebih bermanfaat, yang lebih baik dari itu. Karena nazar hukumnya sama dengan hukum sumpah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi SAW pernah bersabda, man halafa ala syai'in thumma ra'a khairan minhu falyati khairan minhu. Barang siapa yang bersumpah melakukan suatu kebaikan atau atas sesuatu, kemudian dia melihat ada yang lebih baik dari itu, maka hendaknya dia lakukan yang lebih baik itu dan dia membayar kafarahnya. Dia bernazar misalkan, kalau cair duit ini kali ini saya akan berangkat umrah. Kalau cair uang kali ini saya akan belikan sepeda motor untuk ponakan, untuk bibi, untuk paman. Rupanya begitu cair uangnya, ada yang lebih penting daripada motor orang tuanya, pamannya dan seterusnya, yaitu ada orang yang hampir meninggal dunia dan butuh uang untuk perawatannya, dan hanya dia yang bisa membantunya saat itu. Apakah itu sebagai anaknya, ponakannya, adiknya, ataukah yang lainnya. Nah, atau saat itu orang dia melihat pamannya itu tidak lebih butuh kepada motor, tetapi ada sesuatu selain motor di sana yang lebih dia butuhkan dan lebih bermanfaat buat dunia dan agamanya, maka dia pun menggantikannya. Maka dia wajib membayar kafarahnya. Nah, atau dia telah bernazar untuk umrah, setelah itu dia melihat rupanya ada yang lebih penting untuk umrah. Saya nggak bisa umrah karena istrinya kurang sehat dan sebagainya, atau karena ada sesuatu lain yang lebih bermanfaat daripada itu, maka dia menggantikan nazarnya itu atau menyelisihinya dengan membayar kafarah.
Naam, wallahu taala a'lam bis-shawab wal ilmu indallah. Ini beberapa penjelasan terkait pembahasan nazar pada kesempatan kali ini. Yang kesimpulannya, nazar adalah ibadah. Apabila ibadah maka tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah, karena memalingkan ibadah kepada selain Allah adalah kesyirikan. Kiranya ini yang dapat kita sampaikan. Seandainya ada pertanyaan, masukan ataukah hal lainnya yang ingin disampaikan, maka saya persilakan di sisa-sisa waktu yang masih ada. Barakallahu fikum. Baik, sahabat pendengar dan pemirsa STA TV, media Sunnah Aceh, Tafakuh Fiddin, dan media-media lain yang menyiarkan siaran saat ini, kita masuk ke sesi tanya jawab kita. Jadi bagi yang ingin bertanya tentang pembahasan kita yaitu tentang nazar atau seputar agama, silahkan mengirimkan pertanyaannya melalui pesan WhatsApp kami di nomor 085214142314. Baik, kita bacakan pertanyaan sudah masuk, Ustaz. Nah, silakan. Barakallahu fiik. Dari hamba Allah, jazakallahu khairan Ustaz. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat serta dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apakah yang terhitung nazar itu hanyalah yang terucap di lisan saja atau yang terbisik dan terbersit di hati juga termasuk nazar, Ustaz? Barakallahu fikum. Nah, sebentar ya. Nah. Baik, yang pertama, barakallahu fiik. Para ulama menyebutkan nazar itu terakad apabila seseorang telah mengucapkannya. Ya, selama dia belum mengucapkannya maka tidak dinamakan dia telah bernazar. Nah, nazar tidak dikatakan sah atau tidak terakad, hanya sekedar dengan niat. Ya, itu yang difatwakan oleh para ulama. Nah, wallahu taala alam bisawab, dan itu yang disebutkan juga oleh para ulama di dalam kutub al-fiqh. Naam. Wallahu taala a'lam bis-shawab wal ilmu indallah. Baik. Jazakallahu khairan Ustaz. Mungkin sahabat pendengar yang ingin bertanya, silahkan jangan segan-segan untuk mengirimkan pertanyaannya melalui via WhatsApp kami di nomor 085214142314. Baik, kita masuk ke pertanyaan kedua. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana rincian nazar jika kita ingin membatalkannya? Nah, rincian seperti yang diuraikan di atas. Iya. Nah, barakallahu fiik. Misalkan dia membatalkan karena dia melihat ada yang lebih manfaat, ada yang lebih baik, maka kewajibannya adalah membayar kafarah. Ya, dan sebaiknya segera mungkin dia melakukan kafarah. Kafarahnya apa? Memerdekakan budak. Tentunya masa ini nggak ada budak ya. Jangan pembantu yang dimerdekakan. Karena pembantu bukan budak. Atau, ingat kalimat atau, pilihan ya. Atau memberikan pakaian kepada seorang miskin. Atau memberikan makan kepada 30 orang fakir miskin. Apabila salah satu dari 3 hal di atas dia tidak mampu melakukannya, maka baru dia boleh melakukan puasa 3 hari. Bukan langsung puasa 3 hari ya. Lah, dia harus melihat salah satu dari 3 hal di atas tadi. Kalau ketiga-tiganya tidak mampu dia lakukan, baru boleh membayar kafarah dengan berpuasa 3 hari. Barakallahu fikum. Nah. Baik, itu mungkin pertanyaan yang terakhir. Baik, jazakumullahu khairan. Semoga apa yang telah kita simak bermanfaat, dan kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala agar selalu menjaga kita dari kesyirikan kepadanya dalam keadaan kita tahu atau dalam keadaan kita tak sadar. Kita juga meminta dan memohon kepadanya dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi, dan dengan namanya yang paling agung, yang apabila ia diminta dengannya maka ia mengabulkan permohonan hambanya agar tidak mewafatkan kita kecuali dalam keadaan mentauhidkannya, dalam keadaan meninggalkan kesyirikan kepadanya, sebagaimana kita memohon dan meminta kepadanya agar kembali mempertemu dan mengumpulkan kita semua di dalam syurganya pada hari kiamat kelak ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, sebagaimana ia telah mempertemu dan mengumpulkan kita di dunia ini. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.